Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, wa ila hadratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi bi syafaatihi bil barakah wal karamah jami'i masyayikhina minal masyriqi ilal maghribi, khususan bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi hadrati Imam ya Rabbani hadrati Syekhina wa karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad hadrati Syekhina wa karam Syekh Ahmad Sahib wa Fatajil Arifin wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al-qaryah wa fi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Catur, salah tiga. Bener ya, ya satu sama tiga ya. Bukan catur jateng. Harusnya catur jateng ya. Karena yang diselenggarakan oleh DTK Jateng gitu ya. Saya ulangi, catur jateng. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi pagi saya perkenalkan sedikit profil saya. Ini yang agak lebih lengkap profil saya. Nama saya Handri Ramadian, yang belum kenal, tapi sebagian besar mungkin insya Allah sudah kenal. Ya. Sehari-hari kegiatan saya di Kementerian Agama adalah penyuluh agama Islam. Kemudian di MUI Kecamatan Cipondoh, karena saya tinggal di Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di Komisi Khusus dan Advokasi. Lalu kemudian di Jatman Pusat, Idaroh Aliyah, bersama-sama dengan Profesor Imam Hanafi, saya di Lajnah Manajemen SDM. DRE Maulana Habib Lutfi sebagai Rois Am dan Habib Umar Mutahar sebagai Mudir Am, yang menggantikan posisi Yai Yahudin yang mengundurkan diri per tahun 2020. Kemudian saya juga diamanahi menjadi Ketua LDTKN Suralaya Provinsi DKI Jakarta, dan sampai dengan hari ini masih diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah ekonomi di STIE Tridharma Widya Cikini Jakarta. Itu. Dan terakhir diberikan amanah lagi sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lasnas Jalaluddin Fane Foundation. Itu, jadi seabrak pekerjaan ini harus dibagi-bagi waktunya. Dan hari ini meninggalkan banyak pekerjaan demi teman-teman di Jawa Tengah. Makanya ini luar biasa, konsentrasi kita memberikan kaderisasi untuk teman-teman di Jawa Tengah supaya lebih banyak lagi mubalik-mubalik handal di Provinsi Jawa Tengah. Amin. Sekali lagi, catur jateng. Baik. Salah satu proses pengkaderan adalah melalui pola rekrutmen. Jadi kalau mau menduplikasi kegiatan SDM-nya DKI Jakarta, itu ada pola rekrutmen, ya, ada pola rekrutmen yang pertama, kemudian pola pembinaan, kemudian yang ketiga adalah pola pengayaan kompetensi, yang keempat adalah pola percepatan pembinaan mubalik. Itu kalau LDTKN Jateng mau menduplikasi boleh. Ya, pola rekrutmen itu menggunakan satu adalah penyelenggaraan kursus tasawuf, ya, penyelenggaraan kursus tasawuf. Kemudian bisa juga pola rekrutmennya dengan cara menyelenggarakan manakib, yang di manakib itu akan selalu dihadirkan wakil talqin. Jadi wakil talqin itu ibarat kata sebagai gula sehingga banyak menghadirkan semut.
Itu kalau ada wakil talqin pasti ikhwan akan banyak hadir. Makanya untuk wilayah DKI Jakarta, Manakiban itu selalu kita coba hadirkan wakil talqin. Kalau sama sekali nggak bisa wakil talqin hadir, diupayakan ada talqin meskipun dari jarak jauh. Begitu. Jadi selalu saja ada ikhwan yang baru. Karenanya kemudian setelah itu maka lalu kita lakukan pembinaan. Itu ya. Setelah direkrut, dibina. Jangan sampai direkrut, dikasih atau diajakin untuk talqin tapi tidak mau dibina. Nah, itu dosa besar bagi para mubalik yang bawa itu. Ya. Udah dihadirkan wakil talqin tapi nggak mau dibina. Wah, dosa besar itu ya. Jadi harus dibina. Setelah itu ada pembinaan yang model kaderisasi lagi, kita sebut dengan KUPAT, kursus pendalaman tasawuf. Kalau tadi ada KT tadi dijelaskan oleh Kang Odi, ada 4 materi inti, yaitu 3I, Islam, Iman, Ihsan, lalu mengenal diri, menggapai ilahi, ya, ini mohon diingat oleh para mubalik semua, dan perlu dikuasai, ya, untuk kalau mau diduplikasi. Duplikasi itu ditiru, ya. Diamati, ditiru, dimodifikasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah zikir dan metodenya. Bagaimana cara berzikir, alasan-alasan argumentasi, kenapa zikir kita godek-godek ya ke kanan dan ke kiri, kenapa jahar, kenapa ila hadaroti dan yang lain-lain, kenapa diawali dengan tawasulan dan lain-lain. Lalu terakhir adalah 3T, tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Nah, itu adalah urgensi bermursyid, pentingnya bermursyid. Tapi kalau misalkan lepas, artiannya lepas itu bahwa para mubalik ini diperbolehkan untuk menyampaikan materi-materi KT di berbagai macam lembaga dakwah, di berbagai macam medan dakwah, entah di majelis taklim, entah dalam keadaan kolosal, ya seperti di panggung acara-acara PHBI, boleh aja dipakai itu. Ya. Materi 3I kalau kita mampu mengemasnya dengan baik itu bisa berujung dengan talqin zikir. Materi 3T kalau kita bisa kemas dengan baik itu langsung bisa dengan talqin zikir. Bahkan materi materi metode zikir kalau kita bisa mampu mengemasnya dengan baik itu bisa langsung berakhir dengan zikir. Tergantung gimana kita memodifikasi atau mengembangkan materi tersebut itu. Tetapi kalau di program rekrutmen yang judulnya adalah kursus tasawuf, maka standar penyampaian kursus tasawuf ini harus dikuasai oleh para mubalik. Begitu. Jadi standarnya dulu nih, istilahnya standarnya dulu, ya, defaultnya dulu harus dikuasai. Kalau defaultnya sudah dikuasai, maka tinggal pengembangan. Itu. Saya yakin teman-teman semua pasti mampu mengembangkannya. Karenanya teman-teman harus akrab dengan laptop, ya, harus akrab dengan laptop. Kemudian menyampaikan materinya menggunakan laptop, ya. Kemudian ada proyektornya. Nah, ini berarti harus punya modal dulu, gitu. Harus punya modal untuk punya peralatan ini, perlengkapan ini. Karenanya di setiap LDTKN kota kabupaten paling tidak harus menyimpan satu alat untuk bisa dipakai bersama-sama. Syukur-syukur misalkan di pesantrennya Rumi ada ya Bu ya, bisa ini ya. Kemudian mungkin di Sukoharjo ada ya, insya Allah. Di Mahirul Hikam mana Pak Ustadz Najib? Ada ya, insya Allah. Itu. Oke, jadi itu penting ya. Penting juga ikhwan TKN, mubalik terutama akrab dengan laptop. Paling tidak akrab dengan aplikasi PowerPoint. Gitu ya. Aplikasi PowerPoint, kalau nggak akrab, bingung mengoperasikannya bagaimana, apalagi menggunakan ini. Ya, menggunakan laser pointer. Kalau yang biasa mengajar di kampus sih biasalah ya itu. Tapi kalau yang nggak biasa ya cepat kok adaptable kok ini ya, bisa kok dilakukan. Baik,
Namanya yang kedua adalah pembinaan kupat, kursus pendalaman tasawuf. Nah, setelah kupat ada yang namanya pelatihan mubalik tasawuf. Jarak pelaksanaannya harus diatur dengan beberapa jeda waktu. Kalau antara KT dengan kupat, kalau di Jakarta dilakukannya 2 bulan sekali KT, tiap 2 bulan. Dalam rangka memberikan jeda untuk proses registrasi, proses pendaftaran. Nah, kalau di tiap kota atau kabupaten di Jawa Tengah ini mampu menyelenggarakan masing-masing, ya tiap bulan sekali ada kegiatan itu, sebulan sekali, maka yang paling harus dipercepat adalah menghasilkan paling tidak minimum di tiap kabupaten 2 orang yang mampu menyampaikan KT, minimum. Sehingga tugasnya 1 orang bisa menyampaikan 2 materi. 1 orang menyampaikan 2 materi. Minimum 2 orang. Kalau bisa 4 orang. Jadi ada spesialisasi tiap materi. Begitu ya. Oke, kalau misalkan di Salatiga disebutnya ini apa? Semboga ya, Semarang, Boyolali, Salatiga, Semboga itu ya. Itu 4 orang minimum. Sukoharjo minimum 2 orang atau 4 orang. Semarang pun demikian. Kemudian apa lagi? Pekalongan, Batang, Bawang, ya itu satu berdekatan ya. Kecamatan itu berdekatan ya. Boleh itu. Kemudian Jepara, Pati, Rembang, Kudus. Nah, itu berdekatan itu. Demak dengan Semarang lebih berdekatan ya kalau Demak dengan Semarang ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan setelah pulang dari sini kami berharap sudah ada yang mampu menyampaikan materi-materi KT. Ya. Oke. Jadi sengaja kami selang-selang 2 bulan sekali kalau di Jakarta supaya ada waktu untuk rekrutmen. Gitu. Dan alhamdulillahnya kalau Jakarta itu Pak, apapun kita jual pasti ada yang beli. Gitu. Karena selalu saja ada pasarnya gitu ya. Jadi walaupun kita lepas dengan infaknya, infak itu kan kembali kepada mereka semua. Ada makan siangnya kan, ada harus ganti bayar listrik, bayar AC, kemudian bayar air gitu kan, ruangan, dan narasumber juga transportasinya harus kita ganti kan gitu. Dengan 200.000 rupiah saja udah bisa mampu bayar. Nggak tahu kalau di Jawa Tengah ada yang mampu nggak? Pasti ada yang mampu gitu. Tapi kalau masuknya jangan masuk pasar yang menengah, jangan masuk pasar ke bawah, tapi menengah ke atas. Tawarkan ke beragam macam lembaga, instansi yang kemudian mereka mampu menariknya, gitu, mampu mengunduhnya. Boleh juga tidak dikemas dalam kalimat kursus tasawuf karena bahayanya ada penolakan lebih awal, gitu. Boleh dengan pelatihan manajemen kolbu atau pelatihan kolbu ihsani, gitu ya. Terserahlah pengemasan itu diserahkan masing-masing kepada penyelenggara supaya banyak yang mau ikutan. Kalau nggak ada yang mau ikutan gawat juga kan gitu. Ya, baik. Saya akan masuk. Para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gacoannya kursus tasawuf adalah materi Kiai Wafiuddin mengenal diri, menggapai ilahi. Ini gacoannya nih, ya. Dari beragam macam pelatihan yang kita selenggarakan memang sedikit sekali yang mampu menguasai materi ini. Kalau nggak benar-benar nyimak dari awal, gitu ya. Kemarin yang ikut kursus tasawuf siapa? Mohon tunjuk tangan hari pertama. Tolong tunjuk tangan. Yang ikut kursus tasawuf dari hari Ahad, Hari Ahad ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang lain-lainnya baru hadir hari Senin ya. Hari ini ya. Oke. Atau setengah hari gitu. Materi Kiai Wafiuddin datang. Ada. Pas sore, pada asar ada. Jadi pas dapat acara puncak ya. Paham nggak materi beliau? Lupa. Lupa ya? Oke. Memang kalau materi kursus tasawuf
melepas materi beliau itu nggak bisa hanya sekali untuk dipahami, ya. Sekali langsung paham tuh enggak. Ya, kayak saya waktu pertama kali mendengar materi beliau, karena saya sudah terframing dengan pelajaran tasawuf di zaman di pesantren, ya, di pondok, agak berbeda. Ada beberapa hal yang agak berbeda yang mengubah paradigma kita. Tapi saya masih mempertahankan paradigma itu. Agak bandel dikit, ya, agak bandel dikit. Tapi lama kelamaan, oh iya baru paham, oh begitu, oh begitu, oh begitu. Gitu. Jadi mulai sejalan dan akhirnya bisa menyampaikan, gitu ya. Maka saya harus preteli ini, bedah buku dulu istilahnya, supaya teman-teman paham dulu, ya, materi mengenal diri menggapai ilahi. Kalau dalam bahasa Arabnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada beberapa bagian penting di dalam pemaparan materi ini. Yang pertama adalah mengubah paradigma kita tentang nafs. Ini harus diingat nih. Ya, selama ini kita pahami nafs atau dalam literasi bahasa kita adalah nafsu. Artinya adalah apa kalau nafsu? Keinginan jelek, ya. Lu nafsu amat sih sama gua, kan begitu. Ya kan? Atau nafsu pengen gebuk orang, gitu, ya. Jadi diidentikan nafsu itu sesuatu yang buruk. Nah, ini akan diubah oleh kita nih. Sebelum orang terubah oleh kita, kita pun harus mengubah dulu nih. Ya, mengubah dulu pemahaman kita tentang nafs. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang hawa. Ya, tentang hawa. Oke. Hawa kita ini nyebutnya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu atau malah kita sebut nafsu juga, gitu. Jadi menurut bahasa Arab adalah hawa, bahasa kitanya adalah nafsu. Yang bahasa kitanya adalah dorongan-dorongan jahat, itu. Nah, ini harus diubah nih, ya, harus diubah. Kita harus sepakat menggunakan diksi hawa saja. Atau kalau mau menggunakan diksinya lengkap, hawa nafsu. Jangan menggunakan diksi nafsu. Ini harus sepakati dulu nih sama teman-teman, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafs itu, ya, nafs itu nanti diartikan sebagai apa? Itu nanti akan kita bahas bareng-bareng, ya. Nafs itu diartikan sebagai apa? Ya, kemarin sudah dibahas oleh Kiai Wafiuddin sebagai diri. Maka yang disebut diri ini mulai kapan disebut sebagai manusia? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Mulai kapan disebut sebagai manusia? Kalau sebagian besar orang Indonesia menyebut kita sebagai manusia adalah sejak kapan? Sejak lahir. Sejak dilahirkan oleh ibu kita. Tapi yang sesungguhnya nafs itu, diri itu disebut sebagai manusia, sebagai insan, itu sebenarnya udah lebih dulu. Maka kaitannya dengan Al-Quran surah 76 ayat 1. Nah, ini ya bagian-bagian terpentingnya dulu nih. Karena yang saya akan sampaikan ini adalah dapurnya, ya. Surat 76 ayat 1. Nanti kita bahas bareng-bareng. Setelah kita pahami bahwa nafs itu sudah lebih dulu ada, maka nafs itu bukan nafs yang basariyah tok. Tapi dialah yang ruhaniyah. Jadi kita ngebahas ruhnya, ya, ngebahas ruh. Yang ruh itu sudah diciptakan oleh Allah dulu banget. Nah, ngomong dulunya juga dulu banget, gitu. Bahkan sebelum adanya waktu, itu ya. Nah, itu kaitannya dengan Al-Quran surah 76 ayat 1. Al-Insan ayat 1. Lalu kemudian visi misi si nafs yang Al-Insan ayat 1 itu apa? Nah, nanti ditiupkan ke muka bumi lalu menjadi nempel sama basyariyah. Nempel sama basyariyah. Apa basyariyah? Jasad. Bahasa kitanya jasad atau jasmani. Itu ya. Nempel ditiupkan oleh Allah ke dalam jasmani. Nah, ini harus dipahami nih. Nomor 4 ya. Nomor 5-nya, apa yang ada di dalam jasmani dan apa yang ada di dalam ruhani. Oke. Nanti kita pahami bahwa di dalam jasmani ada yang disebut pusat kesadaran. Pusat kesadarannya kolbu,
jasmani, dan pusat kesadaran kolbu rohani. Kalau kolbu jasmani, nanti kita bahas lagi, dia adalah jantung, sedangkan kolbu rohani adalah apa? Kolbunya rohani, pusat kesadaran manusia, pusat kesadarannya rohani. Mana bahasa Jawanya? Ya, hati nurani. Nanti ke tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan sampai kepada sir, itu masuknya di kupat, Pak. Jangan dulu kita offset. Ya, kalau kita offset ngebahas sampai kepada sir, tambah bingung nanti yang kursus tasawuf. Ya. Karena memang kursus tasawuf ini untuk level permukaan, untuk level pemula gitu. Ya. Tapi kalau di antara jamaah kita ada yang sudah sangat paham dengan itu, ikutin. Ya, tapi jangan terlalu banyak ngikutin. Nanti yang lain malah nggak paham gitu. Blunder buat kita. Itu ya. Nah, ada kolbu jasmani, ada kolbu rohani. Oke? Paham kolbu jasmani adalah jantung, kolbu rohani adalah manah atau hati nurani. Kemudian pentingnya kita memelihara kolbu yang rohani, memanage kolbu yang rohani, ujung-ujungnya adalah ngajak peserta untuk memanage kolbu sehingga dekat dengan Allah. Nah, ini titik poinnya, goalsnya, materi mengenal diri menggapai ilahi adalah supaya orang-orang dekat dengan Allah dengan cara memanage kolbunya. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tuh di situ. Jadi ada 6 poin penting ya. 6 poin ya tadi ya, ada 6 poin. Baik. Sudah bisa dipahami itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Dicatat nggak nih? Kalau nggak dicatat bingung nanti. Sebab saya coba akan merehearsal, nunjuk 1, 2 sampai 5 orang untuk maju satu persatu menyampaikan slide materinya. Gitu loh. Ya. Ya. Kita mulai masuk ke materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start nih. Mohon fokus. Memang agak berat, tapi ini seberat ini pun sudah dikemas sesederhana mungkin. Ya. Makanya saya kasih standarnya aja. Kalau Kiai Wafiuddin yang menyampaikan, Pak, materi ini bisa 2 jam lebih. Karena saking kayaknya beliau memiliki wawasan, ya. Beliau memiliki punya daya berpikir kritis, berpikir apalagi tadi? Sistematis dan konseptual, itu ya. Nah, ini di sini semuanya ada nih, Pak. Oke, baik. Dalam menyampaikan ini, yang pertama harus kita bedah adalah bagaimana membedakan antara nafs dan hawa. Ya. Sebab di Indonesia nafs itu diartikan sebagai nafsu sehingga menjadi dorongan jelek. Sementara dalam bahasa Arab beda lagi, gitu ya. Ini judulnya nih, ini judul. Bapak-bapak bisa berimprovisasi ya dalam menyampaikan slide ini. Nggak usah terlalu lama, masuknya langsung ke sini aja. Jadi yang harus kita pahami saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam materi ini adalah tentang nafs. Bahasa Arabnya terdiri dari huruf nun, fa dan sin. Dibaca nafsun. Apa nafsun dalam serapan di bahasa Indonesia? Serapan di dalam bahasa Indonesia, nafsu itu adalah hasrat jahat, gejolak kebinatangan, keinginan buruk, atau les. Itu. Ini ya, yang beredar di Indonesia sampai hari ini sebelum teman-teman dapat kursus tasawuf. Itu. Ya. Nah, kita coba pertanyakan kepada jamaah. Kalau nafsu itu adalah hasrat jahat, gejolak kebinatangan, keinginan buruk, atau les, maka coba tolong artikan oleh para bapak dan ibu masing-masing hadis dan ayat-ayat berikut. Kita mulai dengan hadis yang ini. Bacanya apa nih Pak? Ibda binafsika. Saya tidak langsung memberikan arti dalam bahasa Indonesia, tapi masih mengambil diksi bahasa Arabnya.
mulailah dengan nafsmu. Maka kita artikan ibda binafsika, nafs ini artinya apa? Artinya apa, Pak? Dirimu, ya. Mulailah dengan dirimu. Nafs di sini artinya adalah diri. Itu ya. Oke. Masuk ke ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah tidak akan memberikan beban pada nafs kecuali sebatas kemampuannya. Nafs ini artinya apa? Manusia. Terus apa lagi? Jiwa. Apa lagi? Orang. Individu, ya. Maka kita artikan seseorang. Orang apa orang? Manusia, berarti diri kan? Diri. Kan ada kalimat seorang diri. Bisa juga seorang saja, kan begitu kan? Gak usah pakai diri juga bisa. Gitu. Maka nafs di sini artinya adalah seorang. Gitu. Ada lagi kalimat dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri, setiap orang, setiap individu mencermati apa yang telah terjadi untuk hari esoknya. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia mencipta kamu dari diri yang satu, dari jiwa yang satu, dari orang yang satu. Siapa? Nabi Allah Adam. Nah, bisa aja kita gituin ya. Nah, ada lagi ya, ayat yang lain. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah mengerti diri orang ya atau seseorang apa yang akan diperolehnya esok hari, dan tidaklah mengerti seseorang di bumi mana dia akan mati. Nah, itu. Dengan begini kita menjadi menggiring peserta untuk memahami bahwa arti nafs adalah diri. Ya. Ini bisa saya mainkan nggak ya? Ini sebagai ilustrasi sederhana saja terkait bahwa kita nggak akan tahu bahwa kapan kita akan mati. Itu lagi main di pantai, kemudian dimakan ikan paus. Padahal aman kan di pantai harusnya kan, tapi tetap ikan pausnya mendarat itu. Paus apa hiu? Makan ikan lah. Oh, ikan hiu apa ikan apa kayak gitu kan. Jadi wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi aidin. Ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu nambahkan ilustrasi yang lain boleh. Yang kesannya bahwa kita ini nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Gitu ya. Bisa saja sekarang lagi ceramah saya mati. Bisa aja kan? Kalau Allah telah menentukan ajalnya. Bisa saja Bapak dan Ibu lagi mendengarkan ceramah kemudian itu. Tapi kalau saya sih berharap Bapak-bapak duluan, saya belakangan. Nah, kemudian ini masuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Nah, di sini langsung kita pertanyakan kepada jamaah, masuk enggak nih pesan kita kepada mereka? Kan tadi ada pembelajaran menyampaikan pesan satu arah sama dua arah ya. Kalau yang dua arah lebih enak konfirmasinya. Berarti nafs artinya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Diri atau orang atau pribadi. Bahasa Inggrisnya ego, self, individu. Gitu ya. Nah, ini sekaligus meminta konfirmasi kepada peserta, apakah peserta sudah paham atau belum arti nafs. Nanti yang orang pesantren akan bingung sendiri, karena nanti ada tingkatan nafs. Ada nafs lawamah, nafs mutmainah, dan lain-lain. Itu nanti bahasannya Pak ya. Kalau ada yang mancing-mancing ke sana Pak, nanti kita bahas di kupat ya Pak. Gitu. Gitu aja supaya Bapak-bapak tidak terlalu lama melayani orang yang udah lebih maju duluan gitu.
Tapi boleh aja sih di apa namanya diopeni, tapi nggak usah terlalu lama ngopeninya ya. Nah, sementara ini Hawa ya, yang orang bilang nafsu itu adalah sebagai dorongan jelek, itulah yang bahasa kita adalah hawa. Hawa bahasa Arab adalah hawa, yaitu kecenderungan biologis atau syahwat kebinatangan. Bahasa Inggrisnya biological instinctive desire atau lust. Kalau nggak bisa melafalkan itu, nggak usah terjebak di materi ini. Bahasa Indonesianya aja sebutin. Kecenderungan biologis atau syahwat kebinatangan. Contoh, pengen makan sama minum, pengen tidur, apalagi Pak, pengen kawin, apalagi Pak? Iya, pengen udut, gitu ya. Udut masuk makan dan minum itu Pak, ya, itu. Ya. Apalagi? Itu ya. Oke. Nah, untuk menguatkan hawa ini, maka sampaikan ayat-ayat Al-Qur'annya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, surah An-Nisa 135. Maka janganlah kalian perturutkan hawa, kalian akan menyimpang. Yang enggak boleh adalah memperturutkan hawa. Itu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dan janganlah kamu mengikuti hawa, ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang lain lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa, dan janganlah kamu taati orang yang kalbunya lalai dari berzikir atau dari mengingat kami lalu menuruti hawanya. Nah, ini penguatan tentang bahwa kita jangan memperturutkan hawa. Nah, ini yang paling sering dibaca, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya lalu menahan diri dari hawa. Bukan menahan dari nafsu, tapi menahan dari hawa, ya. Ingat ini. Coba ayatnya, wanahan nafsa, mencegah diri, anil hawa, dari hawa. Yang dicegahnya apanya? Hawanya, bukan nafsnya. Nah, ini seringkali di Indonesia sampai dengan hari ini adalah orang mencegah